Yuk kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin membuat seluruh orang yang berpartisipasi dalam kompetisi jamuan Celestial benar-benar kaget. Gimana enggak? Dia menghancurkan sebuah gunung menjadi berkeping-keping dengan pukulan flame fist-nya. Iron Water yang sebelumnya terus memprovokasi Jin dan meremehkan kekuatan Jin yang dilatih oleh Raja Api, saat ini dia hanya kena mental terdiam membisu di tempat. Dengan wajah yang dipenuhi keringat, Iron Water bilang, "Aku mengundurkan diri dan aku akan kembali untuk berlatih." Berita tentang Jin dan kekuatannya langsung tersebar bagai badai di seluruh pelosok kota, dan kedai minuman menjadi perbincangan hangat setiap orang di kota Hanam. Beberapa penjudi di sana sangat menyayangkan Xiaoyong, sang penjudi legendaris, kehilangan banyak uangnya karena dia terus memaksakan sebagai hatersnya Jin Taekyung, di mana dia terus bertaruh kalau Jin kalah, tapi nyatanya Jin selalu menang dalam setiap kompetisi selanjutnya, baik itu adu tendangan, adu lompatan Qigong, adu kecepatan lari, hingga adu strategi melewati jebakan. Semua dikalahkan secara telak oleh Jin, dan itu membuat sang penjudi legendaris kehilangan banyak uang di taruhannya. Orang-orang di kedai minuman bilang, "Gila, Xiaoyong sampai kehilangan 5.000 koin perak." Dan ku dengar ada seorang yang memakai topeng emas memasang taruhan untuk Jin Taekyung. Lalu tentu aja dia jugalah yang mendapatkan seluruh kemenangan taruhan dari Xiaoyong ini. Kurasa orang itu saat ini udah menjadi saudagar kaya raya dan hidupnya udah seperti surga. Gak berselang lama, babak penyisian jamuan Celestial pun berakhir. Setiap kontestan diberikan waktu luang selama sehari, termasuk Jin Taekyung. Di waktu luang itulah Wikyu dan juga Mujin memberikan semangat kepada Jin karena mendapatkan peringkat pertama di babak penyisian. Tiba-tiba Jin ngelihat sebuah topeng emas menggelinding di sekitar kakinya. Wah, apakah ini artinya orang yang bertarung kepada Jin dan memenangkan banyak taruhan adalah Mujin? Di saat yang sama juga Fire King juga ada di sana, tapi dia nggak mau terlalu memuji Jin atas keberhasilannya di penyisian ini. Fire King bilang, "Jangan sombong sementara kau mengalahkan beberapa orang yang bukan siapa-siapa. Persiapkan pikiran dan tubuhmu untuk bagian utama dari penjamuan ini, mengerti?" Mendengarkan nasihat itu, Jin sadar masih banyak orang lain yang menyembunyikan kekuatan dan kemungkinan akan menjadi lawan beratnya di pertarungan selanjutnya. Kau tahu, kurasa Fire King mengatakan itu, tapi sebenarnya dialah yang memamerkan ke semua orang tentang kehebatanmu itu. Jin hanya tertawa geli sambil menjawab, "Aku tahu itu." Beberapa saat kemudian, Fire King mengunjungi sahabatnya Hong Dao di kuil Buddha. Mereka pun saling bercanda tentang berbagai hal, mulai dari kehebatan Jin sebagai juara satu babak penyisihan dan juga usia mereka yang udah 1 abad saja. Jadinya mereka ini udah terlalu tua untuk mengawasi dunia murim. Apalagi di antara 10 king atau 10 raja ada Spear King yang paling sehat dan juga Wolf King yang paling semangat. Tapi keduanya pun udah meninggal duluan sebelum mereka. Hong Dao pun berterus terang kepada Fire King kalau Green Jet Ruyi udah mulai dia titipkan kepada biksu tanpa nama alias Sin Nameless, yang artinya Hong Dao udah mempersiapkan pengganti dirinya jika dia meninggal. Ucapan itu membuat Fire King kaget. Hong Dao juga melanjutkan, "Aku berniat turun dari posisiku setelah jamuan ini. Jika langit mengizinkan, aku mungkin akan hidup setahun lagi, dan itu akan menjadi akhirku." Fire King bilang, "Apa perkataanmu barusan itu karena kau ngelihat masa depan via Heavenly Spirit?" Sayangnya si Hong Dao nggak mau menjelaskan lebih jauh karena dia mau istirahat lebih awal katanya. Di sini sebenarnya Fire King sedikit sedih sih mendengarkan perkataan itu, karena memang Hong Dao adalah teman terdekatnya dari dulu hingga saat ini. Oke, babak berikutnya dari jamuan Celestial pun dilanjutkan. Para peserta yang lolos penyisihan dipanggil semua untuk berkumpul di depan panggung. Tapi sebelum panitia mengumumkan pertandingan berikutnya, tiba-tiba Tuan Song yang ahli dalam informasi naik ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya sebagai rubah 1000 wajah di hadapan Jin yang lagi ribut dengan peserta yang pernah dia kalahkan di penyisihan sebelumnya.
Tuan Song memuji Jin atas kehebatannya meraih peringkat pertama. Tapi dia juga bilang kepada Jin kalau babak final ini menjadi terlalu banyak pesertanya. Gara-gara Jin menghancurkan mekanisme jebakan sehingga banyak peserta lain yang lolos dengan gampang tanpa jebakan. Mendapatkan pertanyaan itu di hadapan banyak peserta, Jin cuma ngejawab santuy, mau 100, mau 400 ataupun 500 semuanya sama bagiku. Aku cuma harus menang, bukan? Mendengarkan perkataan itu juga Tuan Song tertawa dan dia bilang, kau sungguh orang yang menarik. Fire King udah membesarkan murid yang cukup menarik ternyata. Tapi perkataan itu tentu membuat peserta lain jadi jengkel karena Jin terlalu meremehkan yang lain seolah mereka bukan siapa-siapa. Oke, gak berselang lama tiba-tiba Richu pun muncul di antara peserta-peserta itu dan memanggil Jin dengan keras. Hei teman, kita ketemu lagi ya. Tapi seperti biasa Jin terlihat agak malas sih berurusan dengan Richu yang terus aja sok akrab dengannya dan juga dia cukup berisik. Akhirnya panitia pun mengumumkan kalau babak final akan dilaksanakan di Loyang. Makanya seluruh peserta disuruh untuk menaiki kereta kuda ke sana. Dan kebetulan Jin harus naik kereta dengan para peserta yang pernah dia kalahkan dalam babak penyisihan sebelumnya, ditambah dengan Richu lagi. Ngelihat itu Jin bilang dalam hati, kampret lah, kenapa aku harus bersama dengan para bajingan ini? Kebetulan kampret macam apa ini? Selama dalam perjalanan, keributan di dalam kereta yang dinaiki Jin nyaris terjadi. Salah satu peserta yang pernah dikalahkan Jin dalam adu Qigong gak terima kalau dia disuruh diam oleh Jin. Makanya si kawan itu pun maju ke arah Jin dan berniat mau memukulnya dengan serangan telapak yang dilapisi aura. Tapi tentu Jin sangat gampang menangkap tangannya dan langsung memelintir sampai si kawan itu begitu kesakitan. Dengan ada intimidasi, Jin pun bilang kepadanya, sekarang aku akan memberikanmu pilihan. Pertama, terima 3 pukulan kuat dari Flame Fistku. Kedua, dipukul dengan lembut oleh Extinguish Flame Fist. Atau ketiga, diam dan tutup mulutmu selama berada di hadapanku. So pasti dong si kawan itu memilih untuk opsi ketiga. Dan diikuti semua peserta yang pernah Jin kalahkan di babak penyisihan sebelumnya, mereka juga diam. Richu pun juga sama, kali ini dia gak mau membuat keributan apapun dengan Jin. Gak berselang lama, mereka pun tiba di Loyang untuk melanjutkan pertandingan babak finalnya. Dalam sehari Jin bahkan bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut yang tentu membuat namanya makin terkenal di hadapan publik. Dan di pertandingan keempat sekalipun Jin harus menghadapi martial artist yang menggunakan aura pedang hanya dengan tinju apinya. Saat mereka adu mekanik tingkat tinggi tinju api, Jin mampu mematahkan pedang berlapis aura sekaligus melukai lawannya dengan begitu parahnya. Jin menutup serangannya dengan serangan yang dahsyat ke arah wajahnya tersebut. Tapi Jin menghentikan tinjunya tepat sebelum mengenai wajahnya itu. Itu pun hempasan angin tinjunya membuat mulut si kawan terbuka dengan lebar dan dia bilang, aku kalah. Diikuti pengikat kepalanya yang terbang terhempas jauh sampai keluar arena. Dengan begitu Jin udah memenangkan 4 pertandingan secara beruntun. Nilai popularitas Jin meningkat pesat seiring orang makin ramai untuk ngefans kepadanya. Pertarungan lain kembali dilaksanakan antara peserta. Kali ini giliran ahli strategi yang pernah Jin kalahkan dalam mekanisme jebakan di babak penyisihan sebelumnya. Si kawan ini sangat kewalahan menghadapi lawannya yang sekarang yang memakai topi, karena serangan naga ultimate-nya sekalipun gak berhasil membuat lawannya bergeming sedikit pun. Lawannya malah tersenyum dan dia bilang, wah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan skill itu. Apa kau punya skill lainnya? Ayo tunjukkan. Sementara itu Jin sendiri saat ini terlihat sedang berbincang-bincang dengan si ahli Qigong dan pengemis yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Mereka bertiga pun cerita panjang lebar tentang berbagai hal, mulai dari si kawan yang ahli strategi menggunakan kipas, Tuan Song yang selalu hadir setiap hari di bangku penonton VIP yang ternyata pensiunan dari organisasi intelijen Master Pavilion. Juga ada informasi tentang Richu yang memenangkan 4 pertandingan secara beruntun dengan cukup kesulitan sampai dia mendapatkan julukan Precarious Sword, serta lawan dari si kawan ahli strategi yang namanya sangat aneh yaitu Invisible Divine Sword. Nama itu membuat mereka tertawa lebar membayangkan orangnya seperti apa. Namanya norak banget. Tapi begitu Jin datang ke tempat si kawan ahli strategi untuk menontonnya, Jin kaget ngelihat dia benar-benar kalah telak dan gak bisa menyentuh lawannya sedikit pun. Dalam hatinya Jin bilang, apa ada orang lain selain diriku yang bisa menangani Ten Peak Dragon, Invisible Defense Sword? Ya, siapa dia sebenarnya? Oh ya, BTW 3 orang sekawan ini yang pernah Jin kalahkan di babak penyisihan sebelumnya adalah bagian dari Ten Peak Dragon.
Mereka adalah para jenius generasi baru, termasuk Mukyung yang ada di dalamnya juga. Bisa dibilang kemenangan telak Jin atas mereka adalah bukti kalau Jin adalah martial artist yang jauh lebih hebat dari semua jenius rata-rata. Bahkan Fire King pun benar-benar kaget ngelihat perkembangan martial art Jin yang terlalu cepat di luar nurul. Karena penasaran dengan Invisible Defense Sword, Jin pun dapat info dari si kawan ahli strategi itu kalau lawannya barusan pergi makan pangsit setelah pertandingan selesai. Lalu Jin pun menghampiri tempat pangsit itu dan dia ngelihat aura yang sangat pekat dari Invisible Defense Sword. Tapi ngelihat cara makan dia kok sangat familiar. Jin menghampirinya dan ngebuat si kawan itu jadi panik. Walaupun di awal pertemuan mereka si kawan ini tiba-tiba jadi kikuk, ternyata Jin cepat menyadari kalau si kawan itu adalah Cheongpung. Setelah setahun lebih nggak saling jumpa, Jin dan Cheongpung pun duduk bersama di kedai teh untuk berbagi cerita dan juga pengalaman setahun terakhir mereka. Dari Cheongpung, akhirnya Jin tahu kalau dia kabur dari Gunung Hua tepat setelah Jin pergi bersama Fire King dan dia mengalahkan Ultimate Plum Blossom Trio sampai mereka pingsan selama 3 hari. Alasan kaburnya itu sederhana, karena kakeknya udah nggak ada lagi di sekte Gunung Berbunga. Dan selain itu dia ingin ngelihat dunia yang lebih luas ini. Tapi dunia yang Cheongpung maksud hanya seputaran pangsit, dan pangsit. Ya intinya dia hanya tur pangsit ke berbagai daerah. Setelah puas basa-basi, akhirnya Cheongpung bilang dengan jujur kalau dia menghadiri jamuan Celestial ini karena penasaran udah sekuat apa Jin yang sekarang. Mereka pun bertekad akan memenangkan jamuan Celestial ini demi menjadi nomor 1 di antara para jenius martial art generasi baru. Gak berselang lama, saat mereka keluar dari kedai teh, mereka gak sengaja jumpa dengan Jong Richu. Dan seperti biasa, Richu selalu bilang tentang teman dan takdir pertemuan yang membuat Jin lagi-lagi kesal mendengarkannya. Kebetulan Richu dan Cheongpung sama-sama suka pangsit, makanya mereka cepat akrab. Tapi anehnya Richu seperti tersenyum misterius ngelihat Cheongpung bersama dengan Jin dan dia bilang, sepertinya kau udah punya teman yang hebat. Setelahnya Richu pun pamit dari mereka berdua. Saat Richu berjalan sendirian ke suatu tempat, tiba-tiba dia melirik ke atas atap karena sadar akan kehadiran seorang mata-mata yang ternyata dari tadi mengawasinya. Si mata-mata yang sadar kalau dia ketahuan buru-buru melemparkan kunainya dan kabur secepat mungkin yang dia bisa. Namun tiba-tiba Richu udah berada di belakangnya aja sambil bilang, seperti yang diharapkan dari Pavilion Hidden Shadow, kau gak terlihat ragu sedikit pun. Tapi sebelum itu kau harus mengetahui musuhmu lebih baik lagi, kata Richu sambil mengerahkan aura di telunjuknya dan menusuk punggung mata-mata itu hingga dia terkapar menggenaskan bersimbah darah. Kita kembali ke Jin. Saat ini Jin sedang dalam pertarungan kelimanya melawan martial artist yang tubuhnya lebih besar darinya. Tapi Jin mampu menghindari serangan lawannya dengan gampang dan melancarkan serangan dahsyat secara beruntun ke titik vital lawannya. Lalu membuat lawannya itu langsung terhempas jauh ke arena dengan sebuah hantaman ke arah dagu. Ngelihat hasil pertarungan tersebut ditambah lagi para penonton meneriakkan nama Jin, membuat Fire King tertawa cekikikan dan dia bilang kalau aliran martial art miliknya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Banyak martial artis senior yang mendengarkan itu iri dengan Fire King. Bisa-bisanya dia mendapatkan murid yang sangat berbakat dan menjadi begitu hebat dalam hanya 1 tahun saja. Dan yang paling iri sekaligus kesal di antara semua orang yang ada di sana adalah rekan sesama Ten King-nya, yaitu Saber King. Dia sangat marah ngelihat cucunya barusan kalah telak melawan Jin, apalagi Fire King mengejeknya juga habis-habisan dan memperparah situasi. Ya, seperti biasa Hong Dao selalu menjadi penengah di antara mereka berdua. Hong Dao pun bilang ke Saber King, ngomong-ngomong banyak hal yang gak disangka-sangka terjadi di jamuan Celestial Agung tahun ini. Bukankah begitu? Saber King yang masih kesal nggak menjawab apapun. Tapi dewan pengawas yang lain pun setuju dengan ucapan Hong Dao ini. Mereka nggak menyangka kalau Sleeping Dragon of Sanxi, Ever Victorious Sword, dan Invisible Defense Sword bisa melangkah sejauh ini dan menjadi pesaing utama untuk memenangkan jamuan Celestial. Beberapa dewan pengawas ada yang menjauhkan Invisible Defense Sword alias Cheongpung yang menjadi juara karena dia murid langsung dari Sword Saint Mai Jonghak. Ya, mereka-mereka ini udah tahu sih. Tapi menurut Hong Dao justru Jong Richu yang paling berbahaya di antara mereka semua. Via telepatinya Hong Dao bilang ke Fire King, baru-baru ini aku meminta Pavilion Hidden Shadow mencari tahu identitas semua petugas dan peserta. Bahkan setelah 3 kali pemeriksaan hasilnya tetap sama. Mereka nggak bisa mengetahui identitas asli dari Jong Richu di saat peserta lain begitu gampang ditemukan identitasnya. Parahnya lagi, kontakku dengan Night Murder sampai terputus. Gimana menurutmu? Apa kau mengenali teknik martial art-nya? Fire King ngejawab,
Itulah rasa ingin tahu terbesarku yang kumiliki sekarang ini. Aku udah melihat banyak teknik martial art sampai dengan sekarang, tapi aku sama sekali nggak pernah melihat teknik yang dia gunakan. Apa jangan-jangan dia berasal dari kultus demonik? Kata Fire King yang sangat mencurigai Jong Richu saat ini. Kini pertarungan udah mencapai babak perempatan final. Invisible Divine Sword versus Naga Suci Willow Cloud dari Sekte Wudang. Berdasarkan rumor yang Jin dengar, Naga Suci Willow Cloud adalah martial artist berbakat dan murid dari Elder Sekte Wudang yang sebanding dengan Jin Mukyung. Dia memulai perjalanan martial artnya di usia muda dan karena punya banyak pengalaman juga, makanya dia terlihat sangat kuat. Dalam hatinya Jin bilang dia adalah kandidat yang bagus untuk menguji kekuatan dari Cheongpung. Aku penasaran apa yang akan terjadi. Mari kita lihat skillmu. Pertarungan kedua pun dimulai. Naga Wudang langsung mengambil inisiatif serangan dengan tebasan pedang beruntun yang sangat cepat, tapi Cheongpung masih bisa menghindarinya. Makanya Naga Wudang melancarkan serangan pedang yang lintasannya tiba-tiba berubah dan mata penonton langsung terbuka dengan lebar ngelihat serangan Naga Wudang membelah jubah dan topi Cheongpung. Tapi tiba-tiba Naga Wudang tersentak kaget dan dia bilang dalam hati, bagaimana dia bisa menghindari serangan barusan? Ternyata yang dibelah barusan cuma pakaian luar Cheongpung aja. Sedangkan Cheongpung sendiri saat ini udah berada di belakang Naga Wudang sambil bilang, wah itu barusan teknik pedang Supreme Clarity bukan? Lintasan pedangnya sungguh menarik. Apa kau juga menguasai Tai Chi Wisdom Sword? Apa kau bisa tunjukkan kepadaku? Orang yang ku kenal memuji teknik tersebut beberapa kali dan dia bilang itu adalah teknik yang hebat, kata Cheongpung sambil bercanda. Naga Wudang pun marah dan dia ngejawab, martial art sekteku bukan untuk hiburan untukmu ataupun untuk dinilai, tapi jika kau mau akan kutunjukkan kepadamu betapa mengerikannya teknik tersebut. Lakukan yang terbaik jika kau nggak mau menyesal, kata Naga Wudang yang kini melakukan stand pedang ala Tai Chi-nya. Ngelihat keseriusan dari Naga Wudang, barulah Cheongpung menarik pedangnya. Tanpa ragu dia mengerahkan teknik Subtle Fragrance Drifting yang bisa menciptakan ilusi bayangan saking cepat gerakan dari Cheongpung. Namun serangan Cheongpung masih bisa dibaca oleh Naga Wudang. Dia menangkisnya dengan gerakan lembut ala Tai Chi Wudang dan memanfaatkan momentumnya untuk melakukan serangan balik ke arah leher. Untungnya Cheongpung masih bisa menghindarinya. Gak mau kalah, Cheongpung lagi-lagi mengerahkan serangan pedang ilusinya yang menyerang ke bagian atas dan bawah sekaligus. Hebatnya Naga Wudang masih berhasil menahan dua serangan itu sekaligus. Dan kini dia melancarkan counter tebasan beruntun yang bahkan pedangnya terlihat berbelok. Tapi itu juga masih bisa Cheongpung hindari berkat konsentrasi tingginya. Ngelihat serangan pedang yang berbelok, Cheongpung malah bilang, kurasa aku juga bisa melakukannya. Saat dia menangkis tebasan Naga Wudang, Cheongpung menggetarkan gagang pedangnya dengan sangat tepat. Dan tiba-tiba pedang Cheongpung yang keras itu terlihat melilit pedang Naga Wudang seperti ular dan menerjang ke arah leher lawannya sampai dia kesulitan menghindar dan mengenai bahunya. Para penonton yang terkesima dengan teknik pedang Cheongpung yang barusan, mereka penasaran gimana Cheongpung bisa melakukannya. Dan juga Jin yang ngelihat itu bilang dalam hati, dia merespon kekuatan dan kelembutan dengan hal yang sama tapi jauh lebih besar. Bagaimana bisa dia melakukan itu saat setahun terakhir ini dia cuma melakukan tur pangsit, sialan. Ditambah lagi dia hanya menggunakan ki seperlunya, nggak seperti Naga Wudang. Setidaknya Cheongpung lebih tinggi 2 level dari lawannya. Aku yakin Naga Wudang juga menyadari hal tersebut. Kalaupun dia melanjutkan, dia nggak akan cukup kuat untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dari Cheongpung yang sebenarnya. Kesal ngelihat Cheongpung mempermainkan teknik pedang andalannya, Naga Wudang pun mengaktifkan aura yang jauh lebih besar lagi. Kini dia melancarkan serangan pedang Ultimate Wudang yang menciptakan puluhan aliran yang terlihat tajam dan akan menerjang ke arah Cheongpung berada. Tapi di sini Cheongpung juga membalasnya dengan ngeluarin salah satu teknik Plum Blossom-nya, 36 Plum Blossom Sword, yang menciptakan aura bunga yang jauh lebih banyak meluncur deras seiring Cheongpung melakukan tebasannya. Ledakan aura dahsyat itu terjadi ngebuat debu menutupi seluruh arena. Para penonton tegang dan terdiam membisu kehilangan kata-kata karena penasaran dengan hasil akhirnya. Dan ketika debu itu menghilang, terlihat pedang Naga Wudang berhenti beberapa inci di depan dada Cheongpung. Dengan wajah yang berkeringat dan tangan yang gemetaran, Naga Wudang bilang, Plum Blossom yang sangat indah. Begitu ya, ternyata kau murid dari Sekte Gunung Hua. Gak, aku bukan dari sana, jawab Cheongpung yang gak mau identitasnya terbongkar. Dengan pedang yang mulai retak-retak, Naga Wudang pun bilang, ya apa itu masalah, aku mengakui kalah.
kata si naga udang. Seiring pedangnya hancur berkeping-keping terkena aura dahsyat dari Cheongpung yang sebelumnya. Wah, kita cukupkan sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan jamuan Celestial yang akan memasuki babak semifinal? Akankah Jin menghadapi Cheongpung atau malah berhadapan dengan Richu yang sangat mencurigakan? Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.